Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du fa ya ibadillah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala bil kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin za'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini, tiada selaras dengan senada, tiada sunggai kata seindah permata selain mengucapkan lafaz puja-puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada saat yang berbahagia ini. Selawat berbingkisan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada roh junjung alam yang berhati Habibullah, kekasih Allah, putra daripada Abdullah, belahan jantung daripada Siti Aminah. Siapakah beliau? Yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun beliau memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya Fadila Rizky, Prodi PGMI Unit 1 Semester 2. Yang saya hormati dosen pengampu MK Keterampilan Bahasa Indonesia dan yang saya segani teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Adapun pembahasan saya pada hari yang berbahagia ini yakni tentang puasa Ramadan. Hari demi hari telah kita lewati, tidak terasa sebentar lagi kita akan menyambut yang namanya bulan suci Ramadan, di mana pada bulan tersebut ada suatu amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikerjakan dan tidak diperintahkan pada hari-hari yang lain, yaitu berpuasa. Puasa adalah salah satu amal wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan, terutama bagi kaum muslim maupun muslimah. Ada beberapa syarat sah wajib bagi seseorang muslim yang diharuskan untuk berpuasa. Yang pertama, Islam, dan yang kedua, baligh, yang ketiga, berakal, dan yang keempat, tidak dalam keadaan haid dan nifas. Ibadah puasa dilakukan dengan cara menahan diri dari makan, minum, menahan diri dari hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Selain itu, kita juga menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan mengurangi pahala puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa diantaranya, yang pertama, makan dan minum dengan sengaja, dan yang kedua, muntah dengan sengaja. Adapun hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa yaitu berbohong dan melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan dosa. Nabi pernah bersabda yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Man sama Ramadana imanan wahtisaban gufirallahu man taqaddama min zambihi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini dengan mencari pahala sebanyak-banyaknya.
Karena pada bulan Ramadan ini semua amal baik akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan bulan Ramadan, karena dalam satu tahun ataupun dalam 12 bulan hanya satu bulan yang dimuliakan, yaitu pada bulan Ramadan. Jadi saran dari saya, ketika kita melakukan puasa pada bulan Ramadan nanti, hendaklah kita iringi dengan amal-amal baik ataupun amal-amal soleh seperti membaca Al-Quran. Karena ketika seseorang membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Dan yang kedua, bersedekah. Ketika seseorang bersedekah dan lain sebagainya. Jadi, ketika seseorang melakukan amal baik pada bulan Ramadan, maka semua itu akan dilipat gandakan, dan sebaliknya juga ketika seseorang melakukan perbuatan buruk, maka dosanya akan dilipat gandakan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.